berdasarkan perspektif yang disampaikan oleh para pengamat politik. Tetapi seperti yang kami sampaikan tadi bahwa memang ketidakhadiran Ibu Mega itu tidak berarti menunjukkan bahwa ada satu hal ataupun hambatan-hambatan psikologis dan politik untuk bertemu dengan tokoh-tokoh tertentu. Tetapi bahwa rencana pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo Subianto sebagai presiden dan juga ketua umum Partai Gerindra inilah yang kita nanti-nantikan begitu. Karena apa? Karena memang setelah Kongres ini akan menjadi kesempatan perdana bagi Ibu untuk bisa menyampaikan sejumlah hal. Tentu Kongres dijalankan secara sangat baik, semuanya berlangsung secara smooth, dan tentu ini ada peran dari pemerintah nasional yang juga bisa menciptakan stabilitas politik, menjamin keamanan, dan seterusnya. Dan hal yang juga paling penting akan disampaikan oleh Ibu Mega adalah terkait dengan posisi dan pilihan politik PDI Perjuangan untuk memainkan peran sebagai partai penyeimbang. Tidak berada di dalam kekuasaan, tetapi tidak juga menjadi oposisi. Prinsipnya adalah bersikap proporsional, ya, politik dengan dasar pendekatan teknokratis. Jika kebijakan-kebijakan itu adalah pro rakyat, kami dukung. Jika tidak pro rakyat, maka kami akan memberikan kritik-kritik konstruktif. Bung Yasser, yang pasti berbeda secara politik tidak berarti tidak bisa duduk bersama untuk membincangkan persoalan-persoalan besar di bangsa ini. Dan saya kira perjumpaan ataupun pertemuan antara Presiden Prabowo dan Ibu Mega yang akan dilakukan nanti ini menunjukkan bahwa inilah sesungguhnya ciri khas, kekasan ataupun juga keunikan demokrasi Indonesia yang tentu tidak seperti demokrasi ala oposisi biner begitu. Ya, dan saya kira para pemimpin ini juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk hadir sebagai solidarity maker. Saya kira demikian. Sudah ada dapat tanggalnya belum? Atau mungkin koordinasi begitu sesama partai dari Gerindra dengan PDIP? Ya, biasanya tuh kan perjumpaan antara kedua tokoh ini kan pasti juga menyesuaikan dengan kesibukan masing-masing. Apalagi Presiden Prabowo Subianto ya, selepas peringatan kemerdekaan ini pasti masih memiliki sejumlah agenda. Seperti disampaikan oleh Ibu Puan Maharani tadi ya, tentu sabar. Kita akan tahu kapan persisnya perjumpaan ini akan segera dilakukan. Oke, jadi masih jadi rahasia ya antara Ketum PDIP dan juga Presiden Prabowo. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, tadi menarik Anda menyampaikan bahwa ada jarak psikologis politik begitu. Jadi menurut Anda membacanya seperti apa ketika ada Presiden SBY dan juga Jokowi yang hadir di istana dengan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP yang memimpin upacara di sekolah partai? Ya, saya kira argumen-argumen apapun sebenarnya cukup rasional. PDIP mengatakan setiap tahun mereka punya semacam ritus untuk melaksanakan soal hari ulang tahun kemerdekaan di sekolah politik. Itu juga masuk akal. Tapi secara prinsip bagi saya kan juga tidak ada kewajiban bagi siapapun, termasuk mantan presiden, untuk hadir dalam hari ulang tahun Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi kan ini kan tidak menutup kemungkinan bagaimana publik selalu bercerita dan selalu mengkontraskan bagaimana ada hubungan politik yang sampai detik ini itu belum sepenuhnya usai. Terkait dengan hubungan politik Megawati dengan SBY, hubungan politik Megawati tentu juga dengan Pak Jokowi yang kita tahu adalah sebagai bagian dari konflik politik yang terjadi di akhir kekuasaan politiknya di periode kedua. Hal-hal yang semacam ini tentu akan semakin membumbui bagaimana hubungan aktor kunci di negara kita itu semakin menarik untuk diperbincangkan. Tapi satu hal, kenapa pembicaraan soal pertemuan Prabowo dan Mega ini selalu menarik? Karena memang sepertinya pemerintah itu butuh treatment khusus kepada PDIP. Apa itu treatment khusus? Per hari ini PDIP itu adalah partai politik yang berada di luar kekuasaan yang saya kira perlu diajak kerjasama, perlu diajak harmoni, dan yang paling penting adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Apalagi misalnya dalam Kongres PDIP beberapa waktu yang lalu di PDIP berjalan lancar, berjalan normal, dan tentu ini sebagai bentuk apresiasi bagaimana pemerintah juga ingin menjaga bagaimana kondusivitas di sebuah partai politik itu tidak bisa muncul gangguan-gangguan dari pihak yang lain. Ini yang saya kira tinggal tunggu ketika PDIP mengatakan menjadi partai penyimbang, apakah lebih banyak menyeimbangnya, lebih banyak protesnya, atau lebih banyak kerjasamanya. Kita nantikan ini semua akan terjawab ya Mas Adi ya. Iya, kalau saat kita pertemuan jauh, antara lebih banyak kritisnya sebenarnya untuk memberikan check and balance. Nah, ini yang nanti kita nantikan bersama ya, apa sebenarnya waktunya.